Salam Edu Official, jangan lupa mengklik tombol subscribe adalah gratis. Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel kita Edu Official, mudah dan pasti. Hai adik-adik, kali ini channel Edu Official akan berbagi poin-poin penting UTBK SBMPTN 2020, di mana ini adalah rangkuman dari live streaming 30 Mei 2020. Kamu harus tahu. Oh ya adik-adik, jangan lupa ya untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya tentang UTBK. So pasti pembelajaran juga tentang UTBK SBMPTN 2020. Dan jika adik-adik ketinggalan video sebelumnya, silahkan kalian klik tombol yang di atas. Oke adik-adik, kali ini admin Edu Official mencoba untuk merangkum hal-hal yang penting yang admin bisa bagikan kepada adik-adik. Jika ada kurang atau salah dalam perangkuman, admin mohon maaf dan adik-adik bisa tambahkan atau perbaikin. Karena admin hanya mau berbagi info atas yang admin tangkap saat nonton live, dan silakan tulis di kolom komentar jika ada info penting yang admin lewatkan juga, sehingga teman-teman yang lain bisa tahu. Semoga bermanfaat perangkuman yang admin buat, dan silakan adik-adik sebelum kakak membagikan perangkuman, ayo adik-adik ikutin beramai-ramai gratis tryout akbar UTBK SBMPTN 2020. Untungnya apa? So pasti gratis ya adik-adik. Kedua, ada beberapa hal yang akan coba admin bagi dalam bahasa Inggris dalam tryout akbar kali ini. Sesuai dengan barusan info yang kita dapat ya adik-adik, bahwa akan ada soal TPS, beberapa soal yang dalam bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, untungnya akan ada perankingan di akhir tryout. So pasti kamu bisa lihat kemampuanmu dan rivalmu. Jumlah pendaftar sudah ribuan, kamu kapan? Jangan sampai ketinggalan ya adik-adik. Cara daftarnya mudah, silahkan chat admin. Nomor WA atau Telegram sudah ada di kolom deskripsi video ini. Oke adik-adik, baiklah, tanpa basi-basi kakak akan berbagi info-info poin-poin penting yang bisa kakak bagikan atau kakak rangkum. Yang pertama, bahwa materi tes disederhanakan, hanya TPS saja. Ingat ya adik-adik, bahwa untuk materi tes kali ini disederhanakan, hanya TPS saja. Poin kedua yang penting itu adalah bahwa TPS beberapa soal dalam bahasa Inggris. Ingat adik-adik, TPS beberapa soal bahasa Inggris. Adik-adik jangan khawatir, kakak sudah mencoba untuk membagikan tryout akbar gratis. Beberapa soal akan kakak coba dalam bahasa Inggris. Khusus kuantitatif ada sekian nomor yang berbahasa Inggris ya. Sesuai dengan hasil dari live streaming yang kakak nonton tadi, bahwa khusus kuantitatif ada sekian nomor yang berbahasa Inggris. Nah, dari beberapa akun sosial yang kakak baca, bahwa banyak pendapat-pendapat dari siswa-siswa tentang terkait dengan TPS beberapa soal bahasa Inggris ini. Adik-adik juga bisa berikan komentar adik-adik di kolom komentar video ini, kita bisa bahas secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, bahwa di dalam TPS ada 4 subteks. Ingat ya adik-adik, di dalam tes potensi kali ini bahwa ada 4 subteks. Kemudian apalagi poin penting yang bisa kakak bagikan? Kemudian pendaftaran UTBK SBMPTN 2020 memfasilitasi pendaftaran 85 universitas dan institut atau SNSB dan 8 politeknik. Kemudian info selanjutnya, poin pentingnya, pemilihan prodi di Universitas Institut 85 anggota SNSB tidak boleh lintas dengan Poltek. Kemudian maksudnya gini, pilihan 1 prodi anggota SNSB, bahwa kemudian pilihan 2 prodi anggota SNSB. Jika pilihan satunya prodi Poltek, pilihan 2-nya harus prodi Poltek. Itu maksudnya ya. Jika pilihan satunya dari anggota SNSB ini yaitu universitas, pilihan keduanya juga harus anggota SNSB. Kalau dia pilihan satunya prodi Poltek, ya pilihan 2-nya juga harus prodi Poltek gitu ya. Kemudian yang kelima, pilihan program studi sesuai persyaratan jurus SMTA yang ditetapkan PTN. Nah adik-adik, untuk melihat pilihan program studi sesuai penjurusan adik-adik, silakan buka lihat alaman https://2-ltmpt.ac.id ya. Adik-adik di situ sudah lengkap dibuat ya. Kemudian poin next yang bisa kakak bagikan, bahwa ingat uang pendaftaran 150.000 kecuali peserta yang memiliki nomor pendaftaran KIP kuliah bebas bayar biaya UTBK alias gratis ya.
Kemudian poin selanjutnya yang bisa kakak bagikan bahwa peserta mengupload portofolio kalau ada diisyaratkan oleh program studi pilihan. Jika ada diisyaratkan oleh program studi pilihan, peserta mengupload portofolio ya. Kemudian next info yang kakak bisa kakak bagikan, jika sudah mengunduh kartu tanda peserta UTBK SBMPTN, peserta tidak dapat merubah apapun dengan alasan apapun. Jadi adik-adik, jika adik-adik sudah mengunduh kartu dan tanda peserta UTBK SBMPTN, tidak bisa merubah apapun dengan alasan apapun. Oleh karena itu perlunya kehati-hatian dalam mengisi data ya adik-adik. Jadi dalam setiap mengisi data, adik-adik harus hati-hati dan perhatikan hal-hal yang penting. Karena nanti kalau udah diunduh kartunya, tanda pesertanya itu tidak bisa diubah lagi ya. Kemudian poin penting bahwa peserta yang berhak mendaftar UTBK SBMPTN hanya yang memiliki akun LTMPT. So pasti ya. Peserta disarankan mengikuti tes di pusat UTBK kota masing-masing. Jadi adik-adik disarankan untuk mengikuti tes itu di pusat UTBK kalian ya, di UTBK kota kalian masing-masing. Siswa tidak boleh memilih sesi ujian. Nah, ini adik-adik tidak boleh memilih sesi ujian ya. Kemudian pendaftaran dan mengikuti UTBK hanya 1 kali. Maksudnya harus hati-hati dan teliti sebelum finalisasi. Jadi harus hati-hati adik-adik dan harus teliti ya sebelum finalisasi, karena pendaftaran dan mengikuti UTBK ini hanya 1 kali. Kemudian pendaftaran UTBK itu dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 20 Juni ya. Tanggal 2 berarti itu hari Selasa ya adik-adik mulai pendaftaran. Iya ya, tanggal 2 hari Selasa kan. 2 sampai 20 Juni ya. Kemudian rencana plan B pelaksanaan UTBK-nya itu 5 sampai 12 Juli 2020. Pengumumannya itu rencananya juga tanggal 25 Juli 2020. Ini yang bisa kakak tangkap ya. Jika ada salah mohon maaf, atau kalian bisa tambahkan atau perbaiki jika ada salah. Kemudian next poin yang bisa kakak dapat juga, yang bisa kakak bagikan, yang sudah diterima SNMPTN tidak diizinkan lagi SBMPTN ya adik-adik. Bahwa yang sudah diterima SNMPTN kemarin itu tidak diizinkan lagi SBMPTN. Dan kemudian jumlah pusat UTBK untuk peserta reguler itu ada 74 ya. Bahwa ada 74 pusat UTBK. Kemudian pembayaran biaya UTBK dapat dilakukan melalui salah satu bank mitra. Boleh Bank Mandiri, Bank BNI maupun Bank BTN. Pembayaran paling lambat 2 kali 24 jam setelah memperoleh slip pembayaran ya. Bahwa pembayarannya itu paling lambat 2 kali 24 jam setelah memperoleh slip pembayaran. Pembayaran dilakukan menggunakan kode pembayaran 8 digit dan NISN 10 digit yang terletak pada slip pembayaran. Kemudian tahapan pendaftaran gimana kak? Yang pertama yaitu login dulu ke portal LTMPT. Kemudian pertama melengkapi biodata. Kemudian memilih pusat UTBK. Kemudian memilih program studi. Menggunakan portofolio, mengunggah portofolio maksud kakak. Kemudian konfirmasi dan simpanlah permanen. Ini ada question and answer. Ini apakah yang bisa kakak rangkum ya dari tadi nonton live streaming. Jika ada kurang kakak mohon maaf, karena ini juga tadi kakak ketik apa yang diucapkan kakak ketik dan kakak coba bagi. Jika ada kurang mohon diperbaiki kalau ada kurang. Semoga bermanfaat ya. Ini hanya beberapa poin-poin pertanyaan yang bisa kakak bagikan, yang kakak ketik dan kakak bagikan kepada adik-adik. Ini pertanyaannya ini adalah apakah pilihan prodi menunjukkan prioritas sehingga pilihan 1 dan pilihan 2 itu bagaimana gitu kan. Answer yang bisa kakak tangkap bahwa dalam proses seleksi itu akan diadu dulu di pilihan pertama. Jadi pilihan pertama ada itu yang akan diadu dulu. Nah kalau di pilihan pertama ternyata tidak masuk, baru akan diadukanlah di seleksi pilihan kedua gitu. Jadi pilihan pertama itu haruslah benar-benar ya yang adik pingin masuk PTN mana gitu, prodinya yang mana gitu kan. Jadi nanti disitulah di pilihan pertama itulah nanti yang diadu. Kemudian kalau dia ternyata tidak masuk pilihan pertama ya pilihan kedua lah nanti diseleksi gitu kan. Harus betul-betul juga memilih program studi antara pilihan 1 dan 2 ya, pilihlah yang dua-duanya juga ya senang gitu. Jadi kalau tidak masuk di pilihan pertama ya pilihan kedua juga tetap boleh diterima gitu, karena itu dua-duanya senang dipilih pilihan 1 dan pilihan kedua gitu.
Kemudian questionnya itu tentang jalur lintas jalur. Nah, yang bisa kakak tangkap dari jawabannya itu bahwa intinya nggak boleh pilihan 1 PTN anggota SNSB, pilihan 2 Poltek gitu. Maksudnya tidak boleh pilihan satunya itu PTN anggota SNSB, pilihan 2-nya Poltek ya. Kalau pilihan satunya PTN anggota SNSB, ya pilihan 2-nya juga Poltek SNSB. Begitu juga sebaliknya, kalau pilihan satunya Poltek, ya pilihan 2-nya Poltek gitu. Jadi kalau Poltek semua, kalau universitas semua. Itu sih yang bisa kakak tangkap. Kalau ya Poltek semua. Kalau dia anggota SNSB pilihan 1, ya pilihan 2-nya juga anggota SNSB gitu. Kemudian question yang next itu pembobotannya gimana gitu kan. Yang bisa kakak tangkap menurut answernya itu adalah dia pembobotannya itu memang memperlakukan seadil-adilnya gitu ya. Kemudian tesnya itu hanya TPS saja. Baik yang ngambil jurusan IPA, IPS itu yang dinilai berdasarkan dari TPS saja. Di dalam TPS itu ada 4 subteks. Nah, 4 subteks inilah yang digunakan untuk membuat pembobotan nanti kalau masuk ke program studi apa gitu. Yaitu misalnya bobot subteks kuantitatif, misalkan berapa dan sebagainya gitu. Jadi yang bisa kakak tangkap sepertinya bahwa tesnya ini kan benar-benar hanya TPS saja. Jadi gitu, di dalam TPS ini pun ada 4 subtek kayak gitu. Digunakanlah pembobotannya gitu untuk masuk ke program studi apa. Misalnya bobot subtek kuantitatifnya berapa nilainya gitu. Nanti akan berapa nilainya masuk ke program studi apa gitu. Misal bobot subteknya kuantitatifnya berapa gitu. Oke adik-adik, demikianlah rangkuman yang bisa kakak bagikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kurang mohon maaf, dan kita bisa bahas secara bersama-sama di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Salam dari kakak Edo Official. Oh ya, jangan lupa ya untuk mengikuti Terat Akbar UTBK SBMPTN 2020. Jika kalian ingin berminat, silahkan chat WA Telegram kakak di nomor kolom deskripsi telah kakak buat. Bye.